Om Swastiastu. Krama Bali dimanapun berada, salam sehat untuk semua. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan memfasilitasi 202 komunitas seni untuk melakukan pergelaran seni secara virtual. Fasilitasi ini merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah Provinsi Bali untuk tetap menjaga semangat kreatif seniman dan pekerja seni pada masa pandemi COVID-19. Saya berharap dengan pergelaran seni ini, seluruh krama Bali, terutama generasi penerus, semakin mencintai dan selalu bergerak untuk memajukan seni dan budaya Bali. Terima kasih, selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Merdeka, merdeka, merdeka. Peragaan dan pementasan seni melalui media virtual yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali beserta UPTD di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali bertujuan untuk tetap menjaga elan kreatif seniman Bali di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan ini diharapkan untuk tetap menggemakan, mengaktualisasikan visi pemerintah Provinsi Bali 2018-2023 Nangun Satkerti Loko Bali.
mereka mulai berkarya dengan istilahnya seri kesenian tradisi topeng ini. Saya mencoba karena selain senang dengan seni lukis, saya juga senang dengan seni pertunjukan klasik atau tradisi yang sering saya lihat di pura, atau memang kehadirannya ini terus ada di setiap ada odalan. Dan di lingkungan saya pasti ada kegiatan tari topeng, istilahnya tari panco, ini istilahnya udah terkenal di Bali. Pasti ada setiap upacara agama. Dari itu saya mencoba memvisualkan lewat lukisan. Setelah lama-kelamaan mencari intisari dari apa makna dari topeng tersebut, pas di zaman saya, pas generasi saya, udah mulai bermunculan seperti apa ya istilahnya itu, media-media sosial, tapi pada zaman itu belum se-eksis sekarang. Saya coba menerka mungkin kedepannya gimana untuk karya-karya sakral atau klasik seperti ini, apakah bisa nanti masuk ke aplikasi seperti itu atau gimana. Dan coba saya terapkan dalam karya terakhir saya yang berjudul Membuka Dunia Baru ini, memasukkan elemen-elemen seperti YouTube, Facebook yang ketika itu jarang orang yang memakai, mungkin karena sinyalnya masih 3G dari perpindahan Android yang dulu mau ke HP sekarang tuh belum seperti sekarang, koneksi internet belum secepat sekarang, akhirnya belum banyak orang yang mengakses YouTube, Facebook. Dulu saya pakai Friendster itu, live streaming itu belum ada, tapi mungkin kedepannya yang saya terka akan lebih maju karena dunia ini sudah akan cepat kemajuannya. Mungkin itu akan menjadi salah satu media untuk menonton tari-tari klasik tradisi seperti ini, dan tidak harus menonton lagi kita ketika ada odalan atau ketika ada upacara agama baru kita bisa menyaksikan pertunjukan seperti ini gitu. Dalam 2014 tuh memang jarang ya memakai seperti ada Facebook, Instagram yang live streaming atau Snapgram seperti sekarang. Setiap waktu bisa video, orang semua bisa melihat dari gadgetnya masing-masing. Pada zaman saya itu belum seperti itu, tapi ternyata karya ini terjawab sekarang ketika zaman yang sudah bisa, artinya seni pertunjukan atau apapun yang kita lakukan sehari-hari bisa ditonton atau dinikmati oleh orang dengan gadget mereka, walaupun mereka di mana tidak bertatap muka, tidak melihat secara langsung, hanya lewat gadget seperti itu. Makanya dari karya ini mungkin dibilang ramalan sih nggak, mungkin hanya pandangan ke depan saya yang secara kebetulan seperti itu sekarang. Dan apalagi di zaman pandemi seperti ini, saya lihat Dinas Kebudayaan sekarang memperuntukkan kesenian yang tidak bisa terrealisasi di PKB itu semua ditaruh di virtual, istilahnya apa namanya, memindahkan dari pertunjukan panggung menjadi seni virtual yang bisa diakses oleh gadget-gadget yang mampu mengakses seperti YouTube, Instagram dan lain sebagainya itu. Dan karya itu sepertinya menjawab itu maksudnya. Selain topeng itu dari segi estetika ya, ornamen, pakaian atau segi keindahannya, saya melihat di topeng itu ketika orang yang memang benar jiwanya masuk dalam topeng itu, kelihatan topeng itu bisa hidup seperti barong saja dipunggal, karena tidak di muka kan, dia dipegang di tangan. Ketika orang yang memang istilahnya di Bali itu mataksu atau jiwanya sudah masuk
kelihatan istilah sedet matanya itu hidup gitu. Makanya saya senang nonton topeng di PKB, pasti nyari kayak All Star dulu ada kan topeng bintang yang tadi panconya topeng bintang-bintang. Pasti saya nonton, beda sekali kalau memang orang sudah memasuki artinya taksu itu atau memang menjiwai topeng itu beda. Dia bisa langsung wujud topeng itu bisa hidup. Itu yang ingin coba lukiskan ke dalam lukisan saya. Itu senangnya. Padahal itu topeng kok bisa kayak hidup ya gitu. Kok bisa nyeldet ya, kok bisa kelihatan tersenyum ya gitu. Padahal mati dia kayu gitu. Ketertarikan saya dalam dunia topeng itu. Rohnya gimana caranya roh si orang masuk ke dalam topeng. Padahal topeng itu kayu benda mati. Itu sebenarnya ketertarikan awal untuk mengangkat topeng. Selain sering saya lihat. Ketika di masa pandemi seperti ini, pastinya seniman siapapun yang maupun itu di bidang kreator apapun di seni pasti terpengaruh, sangat terpengaruh. Di samping event sudah mungkin ditutup sampai akhir Desember tidak ada event, para seniman pasti tidak bisa manggung, kehilangan panggungnya. Istilahnya dia harus berkarya di rumah, apalagi seni pertunjukan terutama. Kalau saya di seni rupa masih bisa berkarya, tapi hanya cara untuk mengeluarkan karya berbeda, untuk diapresiasi orang yang berbeda. Kita sudah ada media sekarang, media sosial itu sudah hampir semua yang di sekarang ada anak-anak yang sudah memegang HP atau gadget bisa mengaksesnya langsung, tidak harus di galeri, tidak harus di tempat seperti taman budaya yang peruntukan untuk pameran seperti dulu. Kita hanya bisa kita cukup bisa ngupload di handphone saja atau di gadget saja, share karya, semua orang sudah bisa menikmati. Tapi di dunia pertunjukan saya kurang tahu, karena mereka harus ada panggung, ada penonton, ada pendukung banyak. Kalau khususnya di seni rupa, saya masih bisa berkarya di rumah. Artinya untuk melukis, untuk membuat karya 3 dimensi atau karya apapun. Karena bentuk karya seni rupa dia hanya diam, tidak ada respon, tinggal kita mengupload atau mengunggah ke media-media untuk diapresiasi. Itu menurut saya tantangannya event sih, karena dulu seni rupa tuh kan ketika ada karya kita harus pameran di ruang pameran, diapresiasi, ada pembukaan, ada dan segala hal untuk seremoni lah untuk pembukaan pameran itu, dan orang langsung melihat karya kita. Itu mungkin perbedaan sangat besar. Sekarang dia hanya bisa melihat lewat layar kaca HP atau iPad atau laptop yang membuka aplikasi tersebut. Dan kalau ingin memang langsung melihat karya bahan atau apanya, dia harus berkunjung ke rumah seniman tersebut. Itu sih menurut saya perbedaan new normal sekarang daripada yang dulu.
era baru ini pasti, karena masa depan itu pasti berubah. Dan yang saya rasakan atau saya pandang ke depannya akan ke digitalisasi. Semua ke digitalisasi, makanya saya mempersiapkan diri dari diri saya sendiri dulu. Ketika dulu saya menggunakan kertas, menggunakan kanvas dari 2010 mulai intens berkarya dari kuliah, saya merasa ke depannya akan tidak mungkin karena kertas dan bahan-bahan ini terbatas. Selain ruangan saya terbatas di rumah, penyimpanan dan banyak hal, saya mikir ke depannya untuk itu semua akan ke digitalisasi atau artinya pameran atau apapun itu akan menuju ke arah sana. Makanya saya berusaha untuk ke digitalisasi, karena pandangan ke depan saya dari karya ini semua akan ke sana. Saya mencoba ke digital tapi tidak mengurangi artinya energi atau taksu dari seni tradisi yang saya angkat. Hanya teknik atau media yang saya rubah dari kanvas menjadi saya menggunakan iPad, atau dari kertas langsung saya edit di komputer. Rasa yang saya gunakan masih sama, tinggal hanya merubah pola teknik dari menggunakan pensil yang manual hanya menggunakan pen di iPad saya. Dan penyimpanannya juga lebih gampang, dan menurut saya itu lebih ramah lingkungan daripada saya membuang-buang kertas yang banyak untuk skate yang banyak. Kalau tidak dipakai dibuang, tidak dipakai dibuang. Lebih baik saya menggunakan ini digitalisasi. Ketika ini jadi, saya mau membuat karya sebesar apapun bisa di benda yang kecil. Kalau setelah jadi, saya bisa print di kanvas, di kertas, dan di media apapun. Karena sudah canggih sekarang, semua percetakan sudah banyak menyediakan bahan-bahan untuk pengeprintan atau media-media lukisan. Ini tidak susah, harus di kertas, harus di kanvas. Kita udah media kecil, digitalisasi istilahnya bisa dicetak kemanapun. Kalau di seni rupa lebih ini sedikit lah pengaruhnya untuk dunia artinya new normal ini, karena media mereka masih satu, dia berkarya di studio, dia tidak melibatkan banyak orang, atau memang seperti pertunjukan dia harus ada istilahnya tata acara, ada MC, ada apa untuk pembuka, ada penonton, ada penabuh yang harus stay di depan panggung yang ditonton oleh banyak orang. Tapi yang kalau seni rupa untuk menciptakan karyanya, dia cuma di studio diam sendiri, merenung lah untuk apa yang ingin dia buat. Ketika karya itu jadi, dia bisa hanya unggah ke media sosial, atau memang dibuat akun YouTube yang memang untuk
membedah proses karya mereka. Sekarang udah ada YouTube, ada apa, Instagram pun bisa. Menurut saya begitu untuk di seni rupanya. Kalau di seni pertunjukan mungkin lebih keras terasa perbedaannya sekarang untuk ke seni virtual. Ya, kembali dalam karya saya yang saya buat 2014 lalu. Inilah saya gambarkan sebagai objek tengah atau objek intinya adalah topeng. Terus sebagai simbol tradisi atau senian klasik, senian pertunjukan waktu itu yang mewakili semua pertunjukan dalam semua upacara, terus dalam kesenian klasik lah, terus tradisi yang membuka sebuah tirai, yang berisi di luar tirai itu adalah seperti aplikasi YouTube, ada Yahoo dulu, Instagram aja logonya belum seperti sekarang, mungkin BBM, Line, Friendster masih ada juga. Ini simbol di luar ini penonton mereka ke depannya nanti akan di sini, akan di aplikasi seperti ini. Dan ini ada beberapa acara TV dulu yang mengundang-undang talent-talent tersebut, saya juga buat untuk bahwa senian ini juga bisa masuk ke ranah tersebut, film, TV atau yang lain lah mungkin. Ada Twitter, tag, dan yang sekarang terkenal sih YouTube. Dulu orang mengakses ini jarang, yang saya bilang, selain sinyal internet atau aplikasi ini dibuka juga belum ada secanggih sekarang fitur-fiturnya. Ada live streaming, ada snapgram kayak YouTube nih. Banyak orang yang awam dengan ini, tapi menurut saya dalam yang saya ingin sampaikan dalam lukisan ini, saya merasa atau pandangan ke depan saya bahwa aplikasi inilah yang akan menampung pertunjukan seperti ini. dan sekarang ini terbuktilah yang bisa aplikasi ini yang bisa menampung artinya pertunjukan seperti ini, karena selain wabah corona ini yang membuat kita harus diam di rumah, berkarya di rumah, lukisannya mereka dipajang di akun mereka seperti Instagram, sekarang Facebook mereka sebagai tempat berpameran, tidak hanya di galeri atau di tempat-tempat pameran yang lain. Mereka sudah bisa pameran di aplikasi tersebut, karena aplikasi tersebut juga menjangkau seluruh dunia, tidak hanya di Bali, tidak hanya di Indonesia, dunia pun memakai aplikasi tersebut untuk adanya promosi istilahnya. Dalam berkesenian kita tidak lepas pengaruhnya dari alam sekitar atau lingkungan kita, karena seniman perupa itu pasti dekat dengan alam, karena dia berimajinasi, pasti merespon dengan kejadian atau keadaan alam di sampingnya, karena energi alam tersebutlah yang membuka imajinasi para seni rupa untuk berkarya. Makanya ketika seorang seni rupa atau pelukis maupun pematung, dia akan dekat dengan alam karena inspirasi itu ada di alam. Dia bisa istilahnya menarik energi di alam, seolah-olah bisa berbicara dengan alam di sekitarnya. Jadi ketika ada ilham, seolah-olah alam memberitahu dia akan membuat sesuatu seperti apa, dia harus membuat sesuatu seperti apa. Seperti ada, entah seperti karya saya kedepannya akan seperti itu, kemajuan teknologi akan seperti itu, tapi saya akan tetap istilahnya tergantung atau mencari inspirasi di alam, atau energi utama tetaplah di alam, terutama lingkungan sekitar saya. Dan imajinasi itu tidak lepas, karena alam bisa memperlihatkan seorang pelukis sesuatu yang belum ada, sesuatu yang akan terjadi. Mungkin saja karena terlalu, istilahnya kalau di Bali itu, kalau saya istilahnya ngulang atau menarik energi dari alam tuh,
akan muncul sesuatu, itulah saya sebut sendiri ilham. Ketika saya bengong sendiri atau memang mencari tempat yang saya senangi, itu seperti tempat ini, ketika bengong atau memang memikirkan sesuatu, muncullah gambaran atau wujud, itulah yang saya sebut ilham. Baru saya akan mencoba menerapkan ke kanvas atau ke media lain. Mungkin seniman-seniman yang lain menyebut itu juga ilham, dan mencari ilham tersebut bisa berbeda-beda tergantung individual senimannya masing-masing.